Kemudian kita masuk ke profitabilitas. Nah, profitabilitas itu apa sih? Profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profit pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Nah, sedangkan rasio ini yang sering dibahas adalah profit margin, return on asset, atau kalian biasa menyebut ROA, kemudian return on equity atau biasa disebut ROE. Nah, sekarang kita melihat untuk profit margin. Nah, profit margin ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Jadi, untuk analisa profit margin ini, yang kita analisa apa? Yang kita analisa adalah laporan rugi labanya. Ya, rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode yang tertentu. Nah, rumusnya sendiri apa profit margin? Profit margin itu sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Jadi profit margin nanti satuannya adalah persen. Nah, profit margin ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Menunjukkan berapa persen pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya, semakin baik karena dianggap mampu. Perusahaan itu lebih mampu dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Nah, mungkin untuk contoh soal nggak perlu saya berikan contoh soal karena ini sudah sangat jelas. Anda tinggal praktek di laporan keuangan Anda masing-masing. Nah, kemudian untuk analisa yang kedua adalah gross profit margin. Nah, rumusnya apa? Gross profit margin adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Nah, rasio gross profit margin ini berfungsi untuk mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap dan biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Ya, kemudian yang ketiga adalah net profit margin. Net profit margin atau laba bersih. Margin laba bersih ini digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, rasio ini mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan. Semakin tinggi rasionya, semakin baik
karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke ROI, Return on Investment. ROI ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax yang biasa disebut atau disingkat dengan EAT. Jadi kalau kita singkat adalah ROI sama dengan EAT dibagi investasi kali 100%. EAT tadi apa? EAT adalah earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah investasi yang dikeluarkan. Ya. Semakin besar rasionya, semakin baik. Ya, tinggal Anda aplikasikan sendiri di laporan keuangan Anda masing-masing.